Oke, baik. Hari ini, alhamdulillah, kita mau klarifikasi untuk seluruh teman-teman media, wartawan. Mohon maaf kalau beberapa hari ini aku tidak ada komentar apapun karena memang aku tidak mau tidak mau salah berkomentar. Jadi hari ini aku memutuskan dengan suami aku untuk klarifikasi tentang pertanyaan kalian. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, pada tanggal 22 bulan April tahun 2020 ini kita melangsungkan pernikahan, memang secara agama, betul, dan alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah banget, senang banget. Tempatnya di rumah Neng sendiri, yaitu di Cikarang. Alhamdulillah, abah, emak, kakak, adik, terus dari pihak suami juga ada perwakilan dari kakak ya, karena memang kondisinya saat ini kan lagi social distancing ya, jadi nggak bisa kumpul banyak orang. Tidak bisa kumpul banyak orang, jadi ada beberapa orang aja di rumah itu. Abah jadi apa sayang? Ya wali Ya, juga wali. langsung dari orang tua. Yang hadir saudara kandung yang paling tua, karena awalnya kan sebelum ada PSBB ini kan orang tua yang mau hadir, karena aturan dari pemerintah ini dinamis dan begitu cepat, akhirnya ya terpaksa yang hadir, dan kebetulan kakak saya ini tinggalnya di Jakarta. Makanya mereka yang bisa hadir untuk mewakili saya. Ya, proses awalnya kan memang kita nikahnya kan harapannya semua itu terlaksana, mulai dari proses secara negara, secara agama, semua kita persiapkan secara baik. Sambil berproses ini ternyata ada kendala, namanya kita yang punya. Hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ya akhirnya kita koordinasi dengan KUA setempat, mulai dari saya minta surat numpang nikah di Balikpapan untuk diserahkan ke KUA setempat di Cikarang. Waktu itu tanggal awal April pengajuan untuk pendaftaran nikah. Nah, disampaikan sama kepala KUA setempat bahwa ada aturan dari Kemenak per tanggal 1 April sudah tidak bisa terima untuk pengajuan permohonan nikah. Itu bahasa berlakunya sampai 21 April. Akhirnya kita menunggu sampai tanggal 21. Kemudian sambil menunggu itu kita ngobrol lagi sama keluarga besar untuk nentuin tanggal dan bulan. Nah, karena kita lihat situasi COVID-19 ini nggak pasti, kemudian juga sudah ada arahan dari pemerintah terkait larangan mudik, kemudian lebaran ditiadakan untuk sholat id. Akhirnya kita nggak berani ngambil resiko dan nggak mau juga banyak statement atau opini yang nggak baik berkembang di luar. Ya, kita intinya menghindari fitnah. Terpaksa kami lakukan secara agama dulu. Tapi tentunya proses secara negaranya kita paralel proses, dan alhamdulillah KUA setempat, KUA Cikarang banyak memberikan masukan-masukan, ya semacam pendampingan lah ya, kalau proses nikah secara sah menurut agama dan negara itu seperti apa, dan kita dibantu untuk itu. Ya, artinya untuk yang secara negara kan prosesnya insya Allah hari Senin besok kita sampaikan untuk persyaratan tambahan. Ya. Jadi resmi gitu ya? Iya. Nanti resmi ya. Kemudian terus planning ya di Jakarta aja atau di kalau resepsi wajib ya, karena kan ini acara untuk keluarga besar. Dalam rangka silaturahmi juga keluarga besar saya, keluarga besar Neng, yang mungkin sejauh ini belum saling mengenal. Jadi memang kita sudah rencanakan untuk resepsi itu tetap ada, dan kita harapkan ya tentunya ya setelah COVID-19 ini berakhir, ya mudah-mudahan dalam waktu cepat ya,
Ya prinsipnya sih kita akan melaksanakan. Ya, gini, memang kan apa rencana ini kan memang kita sudah walaupun agak-agak apa ya agak-agak mepet gitu, Ya. tapi kita memang sudah rencanakan kayak kostum, dekor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah terkonsep banget. Kostum Neng memakai kostumnya si Ivan Gunawan, temen kebetulan. Terus suami juga sama dari Ivan Gunawan. Terus apa lagi tadi? Pakai adat Sunda. Pakai adat Sunda, biasa seperti biasa. Terus apa lagi? Iya, maharnya apa? Satu set perhiasan, cuman kita nggak sebut nilai ya. Jadi satu. Ya, sengaja kita buat video khusus hari ini. Saya bersama dengan istri. Ini kita tujukan untuk teman-teman wartawan maupun teman-teman yang mohon maaf belum sempat tahu rencana pernikahan kami. Sebenarnya bukannya mau nutupin berbagi kebahagiaan, tapi karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk kita share di awal, khawatirnya ada sesuatu yang mengganjal proses yang sedang kita lakukan. Kemudian juga ada ya kita menjagalah antisipasi agar rencana dan niat baik kita ini tidak terhalang dengan sesuatu yang kurang baik ya. Makanya kita hari ini bikin video untuk mengklarifikasi, karena beberapa postingan saya juga sempat banyak komentar-komentar yang yang menurut saya kalau saya diamkan juga kurang baik juga ya. Mungkin klarifikasi kita hari ini, kenapa tujuan kita menikah itu secara agama, karena jelas tadi di awal tanya jawab tadi kita sudah sampaikan kita maunya pelaksanaan nikah kita ini benar-benar terlaksana sesuai dengan aturan agama maupun negara ya. Cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena banyak aturan-aturan yang sangat dinamis sekali, per detik berubah, akhirnya kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan-keadaan. Tentunya kita tetap koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti KUA ya, dan kita juga sudah laksanakan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara administratif. Kita sudah sampaikan syarat-syarat untuk menikah secara negara, dan memang terbenturnya hanya di surat dari Kemenak, yaitu setelah tanggal 1 April sudah tidak boleh melaksanakan pernikahan. Ya, untuk itu kita tidak berani juga menunda niat baik ini, karena saya dengan Neng sudah sepakat untuk kita cocok, keluarga besar sudah merestui, teman-teman juga banyak yang mendukung, dan tujuan ini tujuan baik, momentumnya juga bagus. Saya barusan ulang tahun, Neng juga insya Allah tanggal 27 nanti. Ya mudah-mudahan ini merupakan salah satu kado untuk Neng juga gitu kan. Ya itulah alasannya kenapa kita menikah dan putuskan menikah secara agama, karena memang kita mendahulukan mana yang sangat-sangat penting, dan kita nggak mau banyak opini berkembang di luar negatif tentang kami. Banyak teman-teman media maupun fans yang Neng juga yang berpikiran bahwa yang buat opini yang kurang baik lah. Makanya kita putuskan untuk segera menikah dan berharap hubungan ini kekal dan segera punya momongan ya. Dan mudah-mudahan sebelum 60 hari setelah akad nikah kemarin, kami sudah proses secara negara itu sudah bisa kami dapat ya secara sah ya. Ya itu aja. Mungkin ada tambahan dari Neng? Udah saya. Udah. Ya mohon doanya aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini kalau buat kita sih ini keberkahan ya. Di samping dari musibah COVID-19 ini ada hal positif yang kami dapat ya. Yang kami dapat, yang mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan buat teman-teman juga gitu. Mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk beribadah, yaitu menikah. Kasih tahu juga kemarin kondisinya pernikahan kita itu sesuai dengan
social distancing ya sayangnya sesuai. Jadi memang kita menggunakan masker dan sarung tangan dan yang hadir juga memang sesuai lah dengan peraturan pemerintah. Ya, tetap jaga jarak. Terima kasih atas waktunya. Mohon doanya untuk kami untuk bisa jadi pasangan yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Terima kasih atas waktunya dan